Dalam Injil Yohanes pasal 2, mulai ayat 18, kita melihat bahwa ada dua bait Allah. Ada bait Allah yang terdiri dari batu, ada bait Allah secara kiasan tubuh jasmani dari Tuhan Yesus Kristus. Di dalam bagian ini, mereka yang melawan Tuhan Yesus menantang. Nanti penangkapan dan penyaliban Tuhan Yesus yang sampai pada titik ini belum diceritakan, ya di sini lebih diceritakan. Latar belakang sedikit, Raja Salomo mengawasi pembangunan Bait Allah yang pertama selesai pada tahun 963 sebelum Masehi. Kemudian hancur pada tahun 586. Kemudian sesudah pembuangan di Babel, Zerubabel mengawasi pembangunan Bait Allah kedua dari tahun 537 sampai 517 sebelum Masehi. Herodes Agung mulai memperbaiki Bait Allah yang kedua pada tahun 20 sebelum Masehi, dan pekerjaan itu, perbaikan dari Bait Allah, selesai pada tahun 64 Masehi. 6 tahun kemudian, tahun 70 Masehi, pasukan Jenderal Titus menghancurkan Bait Allah itu serta hampir semua Yerusalem. Ya, jadi pasal 2 ayat 18, ini konteksnya Tuhan Yesus mengusir binatang-binatang yang mau dijual sebagai korban untuk dikorbankan di Bait Allah. Dia mengusir penukar-penukar uang, dan sebagai tanggapan, ya pasal 2 ayat 18. Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Ya, pemimpin-pemimpin Yahudi berkewajiban menyelidiki peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam Bait Allah itu. Layak bahwa mereka memperhatikan ini, tetapi sikap mereka salah. Mereka tidak memikirkan apakah perbuatan Tuhan Yesus itu benar. Apakah sesungguhnya pelataran itu perlu dibersihkan dari penukar-penukar uang dan dari binatang itu. Dan lebih buruk lagi, mereka menuntut tanda. Seolah-olah Tuhan Allah harus minta izin dari mereka duluan sebelum dia mengutus seorang nabi atau Mesias membersihkan Bait Allah yang milik mereka. Itu bukan milik mereka. Permintaan atau tuntutan tanda, ya, tidak akan digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pasal 2 ayat 19, jawab Yesus kepada mereka, "Rombak Bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Di sini istilah Bait Allah bukan seperti tadi, tapi naos. Ini menceritakan gedung sendiri, gedung Bait Allah sendiri. Sikap Tuhan Yesus terhadap mereka yang menuntut tanda nyata di dalam Injil Markus pasal 8 ayat 11. Lalu muncullah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Untuk mencobai dia, mereka meminta daripadanya suatu tanda dari surga. Markus pasal 8 ayat 12, maka mengeluhlah ia di dalam hati dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda." Bandingkan juga Injil Yohanes pasal 6 ayat 30 dan Matius pasal 16 ayat 3. Di dalam Injil Sinoptik, dia berkata bahwa kebangkitannya adalah tanda satu-satunya yang disediakan bagi mereka. Lihat Matius 12 ayat
38-40 dan Matius 16 ayat 1 sampai 4 dan Lukas pasal 11 ayat 29 sampai 30. Kata-kata ini walaupun sulit dipahami, mengesankan, membawa kesan. Merusak atau menghancurkan kuil di dunia Roma dan dunia Yunani itu membawa hukuman maut. Pada waktu Tuhan Yesus diadili, mereka mengubahkan kata dia. Dia tidak berkata, aku akan merombakkan bait Allah ini. Tidak. Tetapi itu kata mereka, itu tuduhan mereka. Lihat Matius pasal 26 ayat 60 dan Markus pasal 14 ayat 57 sampai 59. Markus pasal 15 ayat 29. Lihat juga Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 14. Tuhan Yesus mengubahkan pembahasan dari bait Allah yang terdiri dari batu pada bait Allah yang lebih penting, yaitu tubuh jasmani Tuhan Yesus Kristus. Apa yang mendorong mereka supaya mereka bertanya mengenai hak Tuhan Yesus Kristus untuk membersihkan bait Allah, juga akan mendorong mereka untuk membunuh dia. Demikian juga hak Tuhan Yesus untuk membersihkan bait Allah adalah sama dengan hak dia atau kuasa dia sehingga dia boleh bangkit dari kuburan. Memang kita membaca di sini, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Memang demikian, karena Tuhan Yesus mati dan dikuburkan pada hari Jumat. Dia di dalam kuburan hari Sabtu dan awal hari Minggu pagi dia bangkit. Perlu dipahami bahwa menurut pola orang Yahudi, pada waktu orang Yahudi menghitung hari, mereka juga hitung hari pertama dan hari terakhir, walaupun hanya sebagian dari hari itu. Jadi, sebagian dari hari Jumat, seluruh hari Sabtu, dan sebagian dari hari Minggu dihitung menjadi 3 hari. Jadi menurut budaya mereka, ya benar apa yang dikatakan Tuhan Yesus Kristus. Dia berkomunikasi dengan mereka sesuai pola mereka 3 hari. Lihat tajamnya tanggapan Tuhan Yesus Kristus. Mereka mendekati dia, menuntut tanda. Dia tahu, Tuhan Yesus tahu bahwa akan tiba harinya di mana orang itu atau mereka yang mirip orang itu, pemimpin orang Israel, akan membunuh dia. Maka kepada mereka yang akan membunuh dia, dia berkata, dengan kata lain, bunuhlah aku, dan sesudah 3 hari aku akan bangkit dari kuburan. Dan kita tahu bahwa memang mereka membunuh dia. Mereka memang menghancurkan, merombakkan bait Allah itu, tubuh Tuhan Yesus Kristus. Dan sesudah 3 hari dia mendirikannya kembali. Dengan arti sesudah 3 hari dia memang bangkit dari kuburan itu. Benarlah dan tajamlah perkataan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi mereka tidak paham. Ya jelas. Pasal 2 ayat 20. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Dengan kata lain, mereka berkata, sejak tahun 20 sebelum Masehi, mereka tidak pakai ungkapan itu. Sejak 60 tahun yang lalu, bait Allah ini sedang dibangun begitu lama dan 3 hari cukup untuk kamu. Nah, ya. Mereka tidak sadar mengenai perubahan dari bait Allah yang terdiri dari batu pada bait Allah yang terdiri dari tubuhnya sendiri. Mereka berpikir dia masih membahas bait Allah yang terdiri dari batu. Inilah salah satu kesalahpahaman yang
menjadi ciri khas di Injil Yohanes. Dia tidak membahas mengenai bait Allah yang terdiri dari batu, tetapi mereka tidak memahami penjelasan dari Rasul Yohanes, pasal 2 ayat 21. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Sesudah kesalahpahaman mereka, Rasul Yohanes sendiri menjelaskan kepada kita, para membaca, apa maksudnya. Jadi selain sikap perlawanan yang kita lihat, selain nubuatan mengenai kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, di dalam firman ini ada kontras yang cukup kuat antara bait Allah yang terdiri dari batu, yaitu bait Allah di masa lampau, bait Allah zaman perjanjian lama, dikontraskan dengan tubuh jasmani Tuhan Yesus Kristus, di mana Allah diam. Kontras ini tersirat, tidak ditekankan, tetapi kontras yang sama semula diungkapkan di dalam pasal 1 ayat 17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Ini juga perbandingan kontras yang sama juga nyata di perbandingan antara Tuhan Yesus dan Yohanes Pembaptis, dan juga mujizat air pembasuhan menurut adat istiadat orang Yahudi menjadi anggur yang bermutu. Kontras yang sama semula diungkapkan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 17, diperkembangkan di sini dan di dalam dua peristiwa itu tadi juga. Pasal 2 ayat 22, kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Di dalam pasal 2 ayat 11, kita membaca hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaan dan murid-muridnya percaya kepadanya. Di situ, di Yohanes pasal 2 ayat 11, ada tanda, ada kemuliaan, ada iman. 3 unsur itu. Di dalam ayat ini, kita juga membaca bahwa murid-muridnya teringat mengenai ini dan mereka percaya akan kata yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Iman bukanlah sesuatu yang mudah diukur, tetapi dari 2 firman ini kita dapat melihat bahwa iman mereka bertumbuh dan berkembang. Dengan tuntutan yang sempurna dari Roh Kudus, Rasul Yohanes memilih peristiwa-peristiwa tertentu yang dia saksikan, supaya pada waktu Injil Yohanes dibacakan, pembaca dituntun untuk mengikuti tema yang penting ini. Pembaca akan melihat bahwa di dalam pasal 1 ayat 43-51, percakapan antara Nathanael dan Tuhan Yesus dicatat. Di dalam pasal 1 ayat 49, Nathanael percaya. Dan di dalam pasal 2 ayat 1-12, kemuliaan Tuhan Yesus dinyatakan hanya kepada murid-muridnya dan kepada pelayan-pelayan perkawinan itu. Dan di dalam pasal 2 ayat 11, murid-muridnya percaya dalam dia. Peristiwa yang berikut, firman ini selesai dengan ungkapan mengenai bait Allah ini yang akan dihancurkan dan dibangun kembali, yang itu merujuk pada
kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, tanda yang utama. Dan kemudian sesudah kebangkitan, mereka percaya. Dengan kata lain, dari 3 peristiwa ini, firman ini, pasal 1 ayat 43 sampai pasal 2 ayat 22, ada tanda yang menyatakan kemuliaan Tuhan Yesus dan menghasilkan iman. Tanda yang utama di dalam pasal 2 ayat 13 sampai 22, ya wujudnya tertunda sampai akhir Injil, tetapi dikemukakan di sini, di pasal 2 ayat 22, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Tema tanda yang menghasilkan iman dilanjutkan di dalam ayat-ayat yang berikut. Dalam pasal 2 ayat 23 kita membaca, dan sementara ia di Yerusalem selama Hari Raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Dan di dalam pasal 3 ayat 2, ia, Nikodemus, datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jikalau Allah tidak menyertainya." Hubungan antara tanda dan iman sangat penting bagi Rasul Yohanes dan akan dikembangkan di dalam Injil Yohanes. Kemudian ada 3 ayat yang meringkaskan pelayanan Tuhan Yesus di Yerusalem. Pasal 2 ayat 23 sampai 25 boleh dikasih judul iman yang tidak memuaskan. 3 ayat ini mengemukakan keadaan iman mereka yang melihat tanda-tanda Tuhan Yesus Kristus dan percaya. Mereka percaya. Tetapi iman mereka yang tidak memuaskan Tuhan Yesus sangat berkontras dengan iman murid-muridnya yang dicatat tadi. Pasal 2 ayat 23. Dan sementara ia di Yerusalem selama Hari Raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Yohanes tidak mencatat tanda apa ini, tanda apa itu yang terjadi di Yerusalem. Kita memahami bahwa iman pada Kristus yang menyelamatkan dapat muncul dari tanda, tetapi mutu iman akan dibahas lebih lanjut, lebih dalam. Ya, pasti kita mau mempertimbangkan keadaan rohani dari mereka yang disebut tadi di ayat itu. Banyak orang percaya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakan itu. Bagaimana, apa keadaan rohani mereka? Apakah mereka selamat? Menurut saya, mereka selamat. Mereka percaya, maka secara kekal mereka selamat. Kata yang di sini, yang dipakai di sini, percaya dalam namanya, percaya dalam namanya. Kata ini dalam bahasa Yunani, kata yang sama dipakai di dalam pasal 1 ayat 12 yang sungguh jelas menceritakan keselamatan kekal. Ini Yunaninya sama. Di dalam pasal 1 ayat 12, kata itu merujuk pada keselamatan kekal. Dan juga di dalam ayat ini, pasal 2 ayat 23, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Injil Yohanes tidak mengenal iman di dalam Tuhan Yesus Kristus yang tidak membawa keselamatan. Dengan kata lain, di Injil Yohanes, iman pada Tuhan Yesus membawa keselamatan kekal. Seperti apa yang akan dibahas nanti, ada orang percaya yang bukan pengikut Tuhan Yesus Kristus. Mereka bukan kawan, mereka bukan sahabat Yesus. Mereka bukan muridnya, tetapi mereka percaya. Yohanes jelas bahwa mereka yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus memiliki kehidupan kekal.
judul dari bagian ini, iman yang tidak memuaskan, tetapi itu tidak berarti bahwa iman itu tidak menyelamatkan. Itu hanya berarti bahwa Tuhan Yesus mengharapkan lebih banyak dari mereka. Semua iman pada Tuhan Yesus Kristus menyelamatkan orang dari neraka. Tetapi bukan tidak benar bahwa semua iman itu kaya dan dilatih seperti apa yang diharapkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Pasal 2 ayat 24, tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Ya, mungkin ungkapan tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, rupanya mungkin ini berarti dia tidak mengizinkan mereka untuk mengangkat dia menjadi Raja Israel, bandingkan pasal 12 ayat 12 sampai 16. Penulis buku tafsiran Brown mengusulkan bahwa ayat ini hanya berarti bahwa walaupun mereka beriman dan bersemangat, Tuhan Yesus Kristus tidak yakin terhadap mereka. Ayat ini dapat dibandingkan dengan pasal 15 ayat 14, di mana di situ murid-murid itu adalah kawan, sahabat dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Tentu mereka bukan orang percaya yang teladan. Kita memahami bahwa Tuhan Yesus tidak melihat orang percaya kemudian menunggu sampai mereka menjadi layak dipercayai baru mereka selamat. Sifat layak dipercayai tidak merupakan syarat untuk keselamatan. Jika kita berkata bahwa kamu harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan kamu harus menjadi layak dipercayai, kita mengubahkan Injil. Tidak. Ya, sebenarnya mungkin kita semua mengenal orang percaya lahir baru, tetapi kita tidak mempercayakan diri kita kepada mereka. Demikian juga di sini. Pasal 2 ayat 25. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Di sini juga ada petunjuk mengenai perlawanan yang akan dikembangkan di sini, yang akan berpuncak pada kematian Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus mengadakan banyak mujizat, banyak tanda di depan mereka, dan tanda-tanda ini hasilnya iman di hati mereka. Tetapi rupanya Tuhan tidak begitu menghargai iman mereka. Ayat ini tidak berkata bahwa iman yang timbul dari tanda itu buruk. Tidak berkata bahwa iman yang muncul dari tanda tidak menyelamatkan. Tidak berkata itu. Tetapi iman seperti itu tidak meyakinkan Tuhan. Tuhan tidak menganggap mereka layak dipercayai. Nah, di dalam bagian yang berikut, Tuhan Yesus melayani seseorang yang sudah melihat tanda-tanda itu di Yerusalem. Hampir kita merasa bahwa percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus adalah perkembangan dari firman ini.